Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam untuk kita semua, teman-teman dari Genbi juga gitu ya. Malam ini podcast spesial. Langsung aja kita dapat bintang tamu atau bintang tamu. Aduh, dapat speakernya dari Durah Amajida. Jadi Durah Amajida ini salah satu lulusan dari S1 Psikologi Undip gitu. Mungkin langsung aja untuk Durah silahkan diperkenalkan. Oke, halo teman-teman semua, teman-teman dari Genbi khususnya gitu ya. Salam kenal semuanya. Seperti yang udah diperkenalkan oleh Wening, aku ini biasa dipanggil Durah gitu. Nah, kemarin lulusan dari Psikologi Undip gitu dan sekarang kesibukannya lagi mempersiapkan studi untuk lanjut S2 gitu. Durah ini juga ada di foundernya Soulmate In gitu ya. Nah, Iya, benar. ya boleh dijelasin dikit ya kalau soal Boleh. Jadi kalau untuk soulmate.in ya, itu tuh jadi salah satu OA gitu ya, OA IG gitu, di mana eh, itu tuh dibuat gitu untuk psikoedukasi gitu tentang kesehatan mental gitu. Nggak cuma tentang masalah gangguan aja gitu, tapi lebih luas gitu. Apa sih psikologi gitu? Terus apa aja sih yang dipelajari di psikologi? Terus ilmu-ilmu di psikologi itu berhubungan dengan apa aja gitu. Kemudian juga kita meluruskan apa-apa yang biasanya salah gitu di persepsi masyarakat seperti itu. sebenarnya kita mau mengangkat lebih dalam terkait dengan kesehatan mental sendiri ya, karena akhir-akhir ini banyak banget nih yang kayak apa ya, bertebaran info-info di Instagram maupun dimanapun berkaitan dengan kesehatan mental ini. Nah, menurut Dura sendiri, bagaimana sih sebenarnya keadaan kesehatan Indonesia secara umum sendiri dan kesehatan mental masyarakat Indonesia juga kayak gitu? Kalau ngomongin masalah kesehatan gitu di Indonesia itu lagi concernnya itu di COVID gitu karena penambahan kasus positif tiap hari itu selalu ada gitu dan itu terjadi di semua provinsi gitu nggak cuma di beberapa provinsi aja gitu. Untuk kesehatan mental gitu ya dari COVID pun berpengaruh gitu teman-teman ke kesehatan mental warga Indonesia. Gangguan yang dialami oleh masyarakat Indonesia yaitu yang pertama ada cemas gitu ya, gangguan cemas, kemudian ada gangguan depresi dan ada gangguan stres gitu. Di Indonesia ini sangat miris gitu untuk layanan kesehatan jiwanya gitu. Karena kenapa demikian gitu? Karena layanannya masih sangat rendah gitu teman-teman. Bahkan hanya 30% dari puskesmas yang ada di seluruh Indonesia itu yang memiliki layanan kesehatan jiwa gitu. Kemudian juga RSJ gitu ya teman-teman, itu masih ada 8 provinsi yang belum memiliki RSJ gitu. Jadi kita bisa menyimpulkan gitu bahwa kondisi kesehatan mental di Indonesia ini uh, sebenarnya dalam taraf yang apa ya tinggi gitu ya teman-teman gitu. Tapi tidak sebanding gitu dengan layanan kesehatan jiwa yang ada gitu. Keterbutuhan gitu ya akan tenaga profesional itu di Indonesia masih sangat kurang gitu karena menurut WHO itu harusnya psikolog dan psikiater gitu ya perbandingannya dengan orang yang ditangani itu 1 banding 30.000 orang gitu. Nah kemudian Indonesia ini masih sangat sedikit gitu dan keterbutuhannya di Indonesia ini masih sekitar kurang 24.000 gitu untuk tenaga profesional gitu. Dora sempat menjelaskan ya, mention terkait Mm-mm. dengan cemas, stres, dan depresi. Nah, emang sebenarnya Mm-mm. perbedaannya itu di mana dan apa ya, tingkatan mana yang saat kita tuh oke, nggak apa-apa gitu. Iya, jadi untuk tadi kan 3 peringkat teratas itu ada depresi, ada gangguan cemas, sama stres gitu ya. Yang paling ringan tuh ada stres gitu. Stres, gangguan kecemasan dan depresi gitu. Nah, kapan sih kita harus kemudian diri kita itu harus pergi ke psikolog atau psikiater ya teman-teman gitu. Jadi gangguan psikologis gitu yang udah tergolong gangguan psikologis gitu, itu memang harus pergi ke profesional gitu, entah itu psikolog, entah itu psikiater gitu untuk mendapatkan pertolongan gitu. Tapi ketika hal itu belum menjadi gangguan psikologis gitu ya, belum tergolong dalam gangguan psikologis yaitu menurut kalau belum termasuk
di situ memang bisa gitu dikendalikan oleh diri sendiri gitu. Apa yang teman-teman alami itu sudah mengganggu aktivitas teman-teman gitu, dan itu sudah menyebabkan disfungsional. Jadi yang jadi titik poinnya adalah ketika apa yang teman-teman rasakan itu sudah mengganggu fungsional teman-teman, akhirnya aktivitas teman-teman itu terganggu gitu ya, itu harus teman-teman sadari gitu, dan harus teman-teman perhatikan, harus teman-teman tindak lanjuti untuk teman-teman pergi gitu ke tenaga profesional. Oke, berarti tadi ya kalau misal udah merasa terganggu mungkin aktivitasnya, mungkin tidurnya jadi nggak nyenyak atau gimana, itu berarti harus cepet-cepet cari pertolongan gitu ya. Kan tadi kan ada gap ya antara layanan kesehatan jiwa di Indonesia dengan yang standar WHO. Nah, kalau standarnya itu seperti apa gitu? Pertama, kalau yang aku mention itu adalah sebenarnya keterbutuhan tenaga profesionalnya gitu. Di WHO itu disebutkan bahwa idealnya nih satu psikolog gitu ya atau satu psikiater itu cuma menangani 30.000 gitu, 30.000 orang gitu. Sedangkan yang ada di Indonesia gitu ya, jumlah psikiater itu kemarin aku cari gitu ya, itu hanya sekitar 773 psikiater gitu. Dan 70% gitu ya dari 773 psikiater itu terpusat di Jawa gitu. Belum menyeluruh ke wilayah Indonesia gitu. Jumlah psikolognya gitu tahun 2019 itu ada sekitar 1.100-an gitu. 1.100-an psikolog klinis gitu. Jadi tenaga profesional gitu ya yang bisa menangani orang-orang dengan gangguan psikologis gitu, gangguan jiwa, itu hanya psikolog klinis gitu, bukan psikolog yang di bidang lain gitu, misal psikolog PIO, psikolog sosial gitu ya, dan psikolog di bidang lainnya gitu. Jadi kita ini masih sangat minim gitu akan ketersediaan tenaga profesional gitu untuk layanan gitu ya. Sebenarnya udah digalakan gitu ya untuk setiap puskesmas itu ada layanan kesehatan jiwa gitu. Tapi pada realitanya gitu, itu masih banyak gitu puskesmas yang belum ada layanan kesehatan jiwa gitu. Berarti masih belum bisa maksimal nih untuk intinya mengcover kesehatan mental yang ada di Indonesia gitu. Oke, berarti sebenarnya memang masih banyak gapnya ya antara keterbutuhan dengan ketersediaan dari psikiater atau psikolog itu. Terus lanjut nih Dura, kalau misal nih aku atau teman-teman aku atau mungkin aku kenal seseorang ya yang tadi ya antara stres, cemas ataupun depresi gitu ya. Terus dia tuh baru tahu, kayaknya aku mencapai tahap yang harusnya yang membutuhkan pertolongan gitu. Nah, setelah itu tuh aku harus ngapain? Gitu. Berarti ketika seseorang ini sudah merasa ada yang nggak beres nih sama dirinya gitu ya, mungkin ada yang salah gitu dengan dirinya gitu. Nah, itu step yang harus dilakukan gitu. Itu adalah cross check gitu, terhadap diri sendiri gitu. Apa sih yang benar-benar dirasakan gitu oleh diri kita tuh apa gitu? Apakah cuma sebatas besok mau sidang gitu ya, sidang skripsi gitu, atau mau lamar kerja gitu, atau interview kerja gitu, atau ketakutan yang lain juga gitu. Biasanya gitu ya, orang-orang yang mengalami gangguan psikologis ini, walaupun stresornya itu yang baru-baru ini gitu, misal ketika kita sudah dewasa awal gitu, udah berumur misal 20 tahun gitu ya, baru ngerti nih ada yang salah gitu. Tapi sebenarnya ketika diruntut gitu ya, dirunut dari masa kecilnya gitu, itu juga ada stresor yang dulu-dulu gitu, yang waktu kecilnya gitu. Mungkin ada yang salah dengan pola asuh orang tuanya gitu, atau dia mempunyai pengalaman traumatis gitu. Itu yang harus disadari dan di cross check gitu oleh teman-teman gitu pada diri teman-teman gitu. Atau juga jangan-jangan gitu ya, teman-teman cuma ngerasain ada yang aneh sama teman-teman itu karena saking banyaknya teman-teman mendapat informasi gitu. Akhirnya teman-teman ini cocokologi gitu ya bahasanya gitu, mencocok-cocokkan nih, kok kayaknya aku kayak gini ya gitu. Highlight teman-teman adalah coba cross check dari diri teman-teman sendiri gitu, apa sih yang teman-teman rasakan gitu. Perlu teman-teman ketahui bahwa kita ke tenaga profesional gitu ya, itu bukanlah suatu aib gitu ya, atau yang harus ditutup-tutupi, karena kan kita pengen nge-cross check kayak gitu. Dan memang yang bisa gitu, yang bisa
mengcross check keadaan teman-teman, ya tenaga profesional di kesehatan mental gitu. Ya stepnya habis itu teman-teman harus menggunakan jasa mereka gitu untuk asesmen terlebih dahulu gitu. Jadi asesmen ini adalah penggalian apa yang teman-teman rasakan gitu. Ketika sudah di asesmen, maka langkah selanjutnya biasanya ada penegakan diagnosis gitu. Jadi sebenarnya teman-teman nih kenapa sih gitu. Jadi nanti tenaga profesional bakal bilang gitu, ngejelasin ke teman-teman sebenarnya keluhan teman-teman itu apa, masalahnya sebenarnya itu apa gitu. Dan ketika itu sudah menjurus ke salah satu gangguan, pasti teman-teman juga akan dikasih tahu gitu gangguannya itu apa gitu. Step selanjutnya, apakah teman-teman bersedia untuk melakukan psikoterapi gitu. Kalau di psikolog itu psikoterapi, ketika teman-teman ke psikiater, maka biasanya farmakoterapi gitu dengan obat gitu. Itu harus dengan persetujuan teman-teman gitu. Ketika teman-teman itu nggak mau gitu ya, yaitu tenaga profesional akan menyerahkan sepenuhnya kepada teman-teman gitu ketika. Berarti kalau misal kita yang pertama tuh benar-benar harus cross check dulu dan nanya ke diri kita emang bener gak sih ini tuh apa ya, gangguan, bener-bener gangguan atau cuma ya sekelebat aja gitu. Lanjut nih Durah, kalau itu kan step yang apa ya, kayak udah tindakan kuratif ya. Tapi kalau preventif nih gimana sih? Lebih ke preventif gitu ya. Ketika preventif itu gitu ya, kita kan berarti mencegah gitu ya. Itu berarti balik lagi ke diri kita gitu. Fokusnya adalah diri kita gitu. Nah, ini biasa disebut dengan self care gitu, teman-teman gitu. Jadi kita merawat, menjaga diri kita terlebih dahulu gitu ya. Nah, itu biasanya ketika tadi yang Wening sampaikan itu paling banyak itu ada di porsinya gitu ya, ada di aspek emosional gitu. Tapi self care itu nggak cuma di masalah emosional aja gitu teman-teman gitu, dari segala aspek gitu. Nah mungkin yang pertama itu bisa dari aspek fisik gitu ya, dengan olahraga yang teratur gitu ya. Terus pola tidur itu harus 6 sampai dengan 8 jam gitu ya seharinya gitu. Dan usahakan ketika memang apa yang enggak ada kegiatan gitu yang benar-benar urgent untuk diselesaikan dengan begadang, ya hindari begadang gitu. Asupan makanan yang masuk ke kita itu usahakan memenuhi gitu ya, memenuhi gizi seimbang. Ini yang kedua, yang memang sih ini yang harus jadi titik poin penting juga gitu, adalah aspek emosional gitu. Kita harus bisa gitu stress management gitu. Stress management ini di mana kita harus bisa mengelola stres gitu. Jadi stres ini sebenarnya nggak serta merta negatif terus gitu ya. Tapi stres itu ada yang positif, ada yang negatif gitu teman-teman. Ada distress, ada eustress gitu. Yang positif itu ketika eustress gitu. Nah, ketika stres ini itu dianggap positif gitu ya, itu adalah sebagai pemacu kita gitu. Gimana caranya kita bisa mengelola si stres ini menjadi eustress gitu. Dialihkan menjadi stres yang positif gitu. Jadi itu kita jadikan motivasi gitu untuk ayo gitu, aku pun juga bisa kok gitu kalau teman-teman yang lain bisa gitu. Ini yang harus teman-teman kelola gitu. Ketika teman-teman ada stresor gitu ya, jadi penyebab stres itu namanya stresor teman-teman. Nah, ketika stresor ini ada gitu yang muncul, yang perlu teman-teman lakukan adalah kelola gitu stresor yang ada gitu. Jadikan itu stres yang positif gitu atau eustress gitu. Tapi setelah teman-teman sudah gitu ya, sudah menerima gitu ya, dan tahu gitu penyebabnya kenapa cemas, kenapa takut gitu ya, itu karena belum juga sidang skripsi gitu ya. Itu maka yang harus teman-teman lakukan setelahnya adalah mindful breathing gitu. Jadi teman-teman coba gitu ambil nafasnya gitu. Ambil nafasnya terus teman-teman hembuskan gitu ya. Dan teman-teman fokusnya cuma di keluar dan masuknya si udara gitu. Teman-teman tuh sadar bahwa teman-teman itu lagi bernafas gitu. Nah, ketika teman-teman sudah bisa gitu ya menerapkan mindful breathing ini, maka teman-teman setelah itu setelah menerima apa yang teman-teman rasakan gitu ya, emosi yang teman-teman rasakan, setelahnya adalah mencari solusi gitu ya gitu. Jadi teman-teman ada take action gitu, nggak cuma sebatas apa mengelola semua rasa emosi negatif itu hanya sebatas dirasakan dan dipikirkan gitu, tapi tidak ada solusi setelahnya gitu. Teman-teman harus memiliki coping skill gitu. Coping skill ini adalah
apa sih yang teman-teman sukai gitu ketika teman-teman lagi stres gitu. Misal apa jalan-jalan dulu gitu. Biar teman-teman nih apa ya bisa refreshing dulu gitu. Nah, tapi setelah coping ya itu teman-teman tetap harus memikirkan apa ya solusi ke depannya gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga itu teman-teman bisa dengan journaling teman-teman. Journaling itu teman-teman bisa nggak harus nulis gitu ya di buku diary gitu, tapi teman-teman mungkin bisa gitu apa download aplikasi daily journal itu bisa gitu, atau teman-teman tulis di notes aja gitu teman-teman gitu, atau ketika teman-teman nggak suka nulis gitu ya malas nulis, teman-teman juga bisa kan sekarang notesnya itu udah bisa pakai suara gitu ya, pakai voice gitu. Jadi teman-teman intinya tiap hari apa sih yang teman-teman rasakan gitu itu ditulis gitu. Fungsinya journaling ini adalah biar kita tuh sadar gitu teman-teman apa yang kita rasakan sih gitu, emosi apa sih yang kita rasakan gitu. Dan ketika kita ngerti ya dan emang itu terbiasa gitu oleh kita gitu, kita lakukan tiap hari, maka itu sangat membantu teman-teman gitu untuk mengelola emosi teman-teman gitu dan mengelola stres teman-teman seperti itu. Kemudian yang terakhir, ketika memang teman-teman sudah apa ya dengan diri sendiri ini memang merasa tidak mampu gitu ya, belum mampu sepenuhnya, maka memang jalan terakhir adalah teman-teman harus segera ke profesional. Setelah itu juga adanya support system gitu. Nah, support system di sini itu sangat penting ya, bahkan penting banget gitu untuk teman-teman punya gitu. Support system ini bisa berasal dari keluarga gitu ya, atau teman, sahabat gitu ya, atau gitu. Jadi ya teman-teman dengan support system itu akan menguatkan teman-teman gitu. Dan carilah support system itu yang mendukung gitu, bukan yang justru uh, melemahkan teman-teman gitu. Dan yang ketiga sosial media gitu. Nah, sosial media ini teman-teman harus punya batasan juga gitu. Gimana sih caranya teman-teman bisa bijak gitu untuk menggunakan sosial media gitu, dan uh, yang perlu-perlu aja gitu. Dan yang terakhir adalah tetap teman-teman gitu, walaupun sekarang lagi pandemi gitu ya, teman-teman harus tetap menjalin komunikasi gitu. Walaupun komunikasi ini cuma terjadi via virtual aja gitu dengan teman-teman yang lain gitu, atau sahabat-sahabat yang lain gitu. Tapi kan teman-teman mungkin lingkup kecilnya ada di keluarga gitu. Teman-teman tetap bisa gitu melakukan komunikasi yang secara langsung gitu. Tapi teman-teman juga bisa kok gitu untuk terhubung dengan sahabat-sahabat gitu ya, atau teman-teman gitu, atau saudara-saudara yang mungkin belum bisa gitu untuk komunikasi secara langsung gitu. Karena uh, ya setiap diri kita itu butuh gitu untuk berkomunikasi gitu, untuk mengeluarkan kata gitu ya, mengeluarkan apa yang teman-teman rasakan gitu ya. Dan itu juga bisa jadi salah satu coping stress gitu teman-teman. Selanjutnya ada aspek spiritual gitu, yang nggak kalah penting gitu untuk teman-teman perhatikan gitu. Spiritual di sini tentunya teman-teman bisa beribadah gitu ya sesuai dengan agama dan kepercayaan teman-teman gitu. Dan juga adanya time alone gitu, di mana teman-teman ini bisa punya gitu waktu sendiri gitu untuk benar-benar istilahnya merefleksi gitu, merefleksi apa sih yang teman-teman sudah lewati gitu, apa yang teman-teman inginkan gitu. Teman-teman bisa mengembangkan hobi teman-teman gitu ya, kreativitas teman-teman gitu. Dan teman-teman di personal ini juga yang tak kalah penting adalah teman-teman lebih mengenali dan memahami diri teman-teman sendiri gitu. Dan aspek personal pun juga teman-teman juga harus mengupgrade diri teman-teman gitu, supaya nggak cuma di sini-sini aja gitu, tapi di hari demi hari gitu ya teman-teman bisa menjadi uh, teman-teman dengan versi yang makin baik gitu, dan akhirnya mencapai titik puncak terbaiknya dari teman-teman itu sendiri. Ya, ada space gitu ya, atau aspek lingkungan gitu ya, itu teman-teman harus memperhatikan bahwa teman-teman itu punya lingkungan yang aman, nyaman gitu ya, terus sehat, bersih seperti itu. Karena lingkungan yang aman dan nyaman itu akan menenteramkan jiwa gitu, dan itu membantu teman-teman untuk mencegah dari gangguan psikologis gitu. Kemudian juga aspek keuangan gitu, gimana teman-teman bisa mengelola uang teman-teman gitu ya, terus gimana caranya teman-teman bisa perlu, mana yang nggak perlu untuk dibeli gitu. Yang terakhir adalah
aspek work gitu ya atau kerja ya, kerjaan teman-teman seperti apa gitu, dikelolanya itu bagaimana gitu ya, terus hubungan teman-teman dengan eh, rekan rekan kerja gitu itu seperti apa gitu. Dan mungkin teman-teman yang bukan yang belum gitu, yang belum bekerja, mungkin sekarang lagi kuliah gitu ya, atau mengerjakan yang sesuatu yang lain gitu, itu juga bisa masuk ke aspek kerja ini gitu, bagaimana teman-teman bisa mengelola waktu gitu ya untuk menjalankan semua aktivitas teman-teman gitu, dan kapan teman-teman harus punya waktu untuk istirahat gitu dan mengambil jeda dari aktivitas yang teman-teman lakukan Ya, gitu. jadi sebenarnya aspek kesehatan mental terutama ya, ini tuh memang Mm-mm. apa ya, terbangun dari beberapa hal ya, cukup banyak tadi yang disampaikan juga. Banyak banget, iya. Bener, memang karena kesehatan tuh pasti kayak nggak bisa ya, maksudnya nggak bisa kita hidup bersih atau hidup dengan Mm-mm. makan yang sehat gitu-gitu. Tapi ternyata memang ada aspek lain yang mungkin juga ada teman dan lain sebagainya tadi yang udah disampaikan oleh Dura gitu Mm-mm. ya. Dan itu semua Iya. sebenarnya bisa yang menarik adalah tadi yang disampaikan Dura itu bisa kita setting sendiri gitu ya, maksudnya kayak boundaries-nya, kemudian kalau Mm-mm. misal kerja ya kita harus tetap memberikan jeda juga gitu. Jadi itu yang menarik ya Dura ya. Terus pertanyaan terakhir nih, mungkin pesan dari Dura untuk kita Mm-mm. semua nih teman-teman, terutama yang masih muda Mm-mm. ini, yang masih kuliah atau dengan kesibukan yang mungkin di awal kerja atau juga yang lagi quarter life crisis ini, pesan kamu seperti Mm-mm. apa nih untuk teman-teman? Pesan dari aku adalah eh, hal ini tuh nggak cuma teman-teman aja gitu yang ngerasain gitu, tapi teman-teman nggak sendiri gitu untuk merasakan ketidakpastian gitu ya, dan dampak dari COVID ini gitu. Tapi dampak dari COVID gitu ya, dan yang merasakan ketidakpastian di hidup ini tuh semua orang gitu. Jadi yang harus kita lakukan adalah tetap berjuang gitu ya, dan kita tetap harus yakin gitu bahwa uh, gimana pun kondisinya gitu ya, kita harus bisa tetap survive gitu, harus bisa tetap berjuang gitu ya untuk terus bertahan gitu. Nah, kemudian karena COVID ini ya gitu, grafik yang ditimbulkan dari COVID ini tuh nggak cuma masalah kesehatan fisik gitu ya, bahkan di penelitian dari Kemenkes itu pun kesehatan fisik itu masih di peringkat kelima atau keenam gitu, dan di peringkat pertama itu tuh justru kesehatan mental gitu yang jadi dampak dari COVID ini gitu. Berarti kan hal ini harus jadi perhatian kita gitu ya, untuk tetap gimana caranya kita harus menjaga kesehatan mental kita gitu. Dan itu yang bisa kita lakukan adalah dengan self care gitu ya, yang tadi yang sudah aku sebutkan gitu ya, banyak aspek gitu yang harus kita lakukan untuk mencegah hal itu gitu, dan untuk kita tetap bisa menjaga mental kita agar tetap sehat gitu. Memang yang jadi titik poin adalah teman-teman harus mulai gitu ya memahami gitu, mengenali teman-teman gitu. Jadi mengenali diri sendiri gitu, dan teman-teman juga bisa untuk menjalankan self care tadi ya gitu, dari ke 7 atau 8 aspek tadi gitu. Terima kasih Dura atas waktunya juga Mm-mm. dan sharingnya. Tadi unik, banyak belajar juga ya, banyak apa ya, istilah-istilah baru dan juga tips-tips Mm-mm. baru gitu. Ternyata tadi journaling itu juga sangat bermanfaat gitu ya. Walaupun sebenarnya juga Mm-mm. apa ya, kadang kita nggak sengaja juga udah menerapkan ya. Cuma karena pandemi ini kita jadi harus lebih aware juga, bener tadi. Lebih aware terhadap diri sendiri, apa yang kita lakukan, apa yang kita Mm-mm. rasakan itu harus jadi concern kita juga kayak gitu. Oke, terima kasih Dura atas waktunya. Oke. Maaf jika banyak kesalahan dari kita. Dan untuk teman-teman, jangan lupa terus pantengin IG-nya di Genbi Semarang gitu, karena kita bakal ada sesi selanjutnya gitu, podcast selanjutnya yang memberikan info-info atau apa ya, materi-materi yang worth it lah untuk teman-teman apa ya, pahami juga kayak gitu. Terima kasih. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.